Prabowo, hati juga sama koalisi lo bos. Koalisi lo itu mungkin tenang-tenang aja tapi sambil mantau nih kira-kira begitu ada di tikungan gue balap nih. Buat orang miskin di Indonesia, dia hero banget. Tapi buat kelas menengah saat ini dia memang membingungkan. Betul, pemerintah tampak bermoral mungkin di mata orang miskin. Tapi sebenarnya solusi kemiskinan kalau kita lihat dalam kacamata struktural, ini tidak menyelesaikan apapun. Udah mulai banyak orang yang pikiran kita ganti aja Prabowo, Gibran deh. Yang penting Prabowo-nya turun dulu. Ya nggak bisa begitu bro. Nggak sesederhana itu juga. Prabowo tuh pasti akan menghentikan program MBG. Tapi nggak dalam waktu dekat. Menteri Perindustrian mengatakan bahwa industri Indonesia kuat. Kuat apanya? Kalau industri kita kuat, lapangan pekerjaan itu banyak. PHK juga nggak ada. Jadi pada saat dia bilang kuat, itu industri apa? Industri rumahnya dia. Ini memang ada gap quality antara presiden dengan menterinya. Tapi problemnya hari ini kan kita lihat bahwa apakah memang betul informasi yang diterima oleh Pak Prabowo tentang realitas negeri ini sama dengan yang dipandang oleh orang yang ribut atau kita masyarakat lah. Oh jangan-jangan yang diinginkan Prabowo ya kayak gini. Tidak ada komunikasi dua arah. Jadi pemerintah melakukan program-programnya tanpa harus ngasih tahu ini maksudnya apa. Setelah Iran dengan Amerika akhirnya berdamai, rencana perdamaian, kita kemudian dikejutkan lagi dengan adanya halal bihalal yang isinya para pengamat. Tapi ternyata halal bihalal ini menjadi tempat curhatnya para pengamat tentang kondisi Indonesia yang ada saat ini. Potongan-potongan video dari para pengamat itu banyak beredar di sosial media yang kemudian dianggap beberapa orang sebagai upaya untuk mengajak ke pemakzulan presiden atau makar. Tapi saya tidak akan membahas itu, tapi saya melihat itu sebagai sebuah hal yang sangat urgent khususnya dalam kacamata intelektualitas tentang bagaimana kondisi bangsa saat ini. Karena biar bagaimanapun ketika sebuah masyarakat pengamat-pengamatnya sudah curhat, itu berarti ada hal yang harus kita bahas. Tapi untuk mengerti apa yang terjadi, narsum saya hari ini, selamat datang Pak Dr. Hendro Satrio. Oke. Selamat datang Pak. Selamat datang. Ini punyanya Mas Reza nih. Gimana? Udah? Udah. Bang Henry. Oke. Itu kan halal bihalal kemarin itu. Framingnya adalah pengamat, silaturahmi para pengamat kan, silaturahmi para pengamat. Tapi isinya ternyata masing-masing berdiri menyampaikan keresahannya. Dalam kacamata Bang Henry juga sebagai pengamat politik, emang kondisi kita semeresahkan itu? Saya jawab situasi dulu nih. Jadi memang secara komunikasi pada saat boleh gua lu nggak sih? Boleh aja bang, boleh aja bang, boleh aja bang, santai bang. Jadi pada saat lu berada di sebuah event ya atau sebuah lingkaran yang sefrekuensi, itu salah satu kelemahannya tuh pertahanan diri kita tuh suka loose. Jadi artinya kita tuh akhirnya bebas bicara dan kemudian nggak mikirin impactnya apa. Gitu. Misalnya nih, gue suka Liverpool, terus pada saat kita bicara di lingkaran Liverpool ya kita ngomongin tuh Liverpool begini, Liverpool begitu. Arne Slot keluar lah, Arne Slot out dan lain-lain. Tapi kadang tuh kita lupa bahwa itu tuh rekamable gitu, bisa direkam dan mungkin pada saat kita ngomongin tentang ketidaksukaan terhadap MU misalnya, itu kalau direkam terus ditonton sama fans MU jadi bisa menyakitkan buat fans MU gitu. Nah sama kondisinya saya lihat kemarin pada saat Saiful Mujani, Isra Bahrawi dan teman-teman lain ngumpul itu kan sefrekuensi kan. Jadi ya mereka merasa bebas aja bicara. Dan dalam konteks kemarin itu sih menurut saya hal yang sangat wajar dilontarkan oleh kelas menengah yang resah gitu. Tapi memang akhirnya ada masuk ke ranah hukum tentang ajakan menjatuhkan presiden itu. Walaupun nggak punya senjata lah, mana mungkin bisa. Jadi artinya kemarin itu sebenarnya bentuk keresahan yang sudah banyak dipikirkan oleh kelas menengah. Pak Prabowo ini kan memang presiden yang luar biasa ya. Jadi artinya dia memikirkan rakyatnya. Tapi yang dipikirin memang kelas menengah bawah nih, bahkan kelas bawah lah, yang miskin gitu.
Bahkan itu disampaikan pada saat dia pidato pertama setelah dilantik. Dia bilang begini, Indonesia ini negara kaya, tapi masih ada rakyatnya usia 70 tahun ngais beca. Bayangkan itu disampaikan oleh seorang Prabowo yang sebetulnya tuh turunan tajir juga bro. Dan itu gak pernah disampaikan oleh Jokowi gitu. Nah jadi pada saat itu saya merasa bahwa oke, ini Prabowo pasti akan memperhatikan kelas miskin gitu. Dan it's true, terbukti kan dalam kondisi program-programnya kita lihat semuanya tentang masyarakat bawah, masyarakat miskin. Dimulai dari MBG dengan kontroversinya, banyak banget tuh kontroversinya. Walaupun saya sih yakin someday mungkin Prabowo akan nantikan program itu, tapi tidak dalam waktu dekat ya. Kalau misalnya memang kontroversinya terlalu besar dan tinggi. Kemudian yang kedua misalnya Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian ada lagi pemutihan hutang nelayan. Terus ada sekolah rakyat. Itu tuh jenis-jenis program-program yang memang diterapkan untuk kelas bawah gitu. Bahkan dia mau bikin universitas, dia mau mencetak ribuan dokter gitu ya. Semuanya itu kan untuk kelas bawah, kelas miskin gitu. Nah, Prabowo lupa mungkin bahwa dalam sebuah negara itu ada 3 kelas kan, kaya dan tajir gitu ya, terus kelas menengah bawah gitu. Nah, kondisinya adalah karena kelas menengah bawah ini tidak terjamah program-program Pak Prabowo, lama-lama mereka harus menghadapi situasi seperti udah nih negara, lo survive ya gitu. Jadi si kelas menengah yang 17% ini, 17-18%, diminta sama Prabowo untuk udah lo survive sendiri gitu. Hasilnya apa akhirnya? Yang pertama, PHK jalan terus. Lapangan pekerjaan gak ada. Dari surveinya Kedai Kopi, orang yang kena PHK ternyata cuma 50% dapat kerjaan lagi. Jadi kan artinya nganggurnya bertambah. Kalau nganggurnya bertambah, akhirnya mereka jadi pekerja-pekerja informal turunnya. Nah, pekerja informal pun tuh oke kalau misalnya mereka masih punya tabungan. Nah sekarang tuh levelnya udah di level mampus. Kan 3 level tuh ya. Kelas menengah tuh mantap, makan tabungan, maut, makan utang, mampus. Maaf mati, kami udah putus asa, udah mau mati tuh. Jadi kalau diterjemahkan sama Yanuar Rizky tuh dia bilang begini. Oke, gue gak punya duit tapi gue masih punya kartu kredit. Nah ini selama kartu kredit masih ada plafonnya, gue bisa gesek. Nah itu dia gak terlalu terganggu tuh. Tapi once si kartu kredit itu udah gak bisa digesek karena sudah over limit, udah mulai marah tuh. Akhirnya dia lari ke pinjol. Lari ke pinjol akhirnya gak bisa bayar juga. Akhirnya kena problem lagi gitu. So problem kelas menengah tuh akhirnya berputar di tentang ekonomi itu. Nah kelas menengah ini kalau gak diurus berisik dia. Salah satu berisiknya adalah komplain-komplain dari teman-teman pengamat. Pengamat ini kan sebetulnya akademisi yang kemudian punya kecerdasan intelektual yang memang mereka merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan apa yang terjadi di negara ini. Biar apa? Biar pemerintahnya dengar gitu. Nah kondisi kelas menengah ini juga akhirnya menyerang media kan. Para pekerja pers itu, wartawan akhirnya juga kena di PHK. Kemudian akhirnya dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi juga mereka terganggu. Nah, jadi memang kelas menengah kita itu masuk dalam kondisi yang gak baik-baik aja. Dan itu dibuktikan bahwa pemilik rekening di atas di 10 juta ke bawah itu terus bertambah dan rekeningnya makin habis gitu. Sementara memang yang di atas 100 miliar itu juga bertambah. Jadi yang makin kaya nambah, yang miskin banyak yang makin miskin. Nah, kondisi ini kan jadi berbahaya buat negara gitu. Nah, sampai hari ini pemerintah belum melakukan banyak hal untuk menyelamatkan atau membuat nyaman kelas menengah. Banyak yang sudah menyarankan para ahli ekonomi itu, misalnya Prof. Ferry Latuwihin atau Yanuar Rizky atau banyak orang lah ahli-ahli ekonomi itu merasa bahwa pemerintah harus mengurangi beban pajak. Jadi bayar pajaknya dari 11%
dikurangi jadi 5% supaya daya beli masyarakat kelas menengah itu naik. Kemudian yang kedua yang memang sangat rendah sekali capaiannya itu dari zaman Jokowi itu industri. Jadi waktu beberapa hari yang lalu saya baca Menteri Industri Perindustrian mengatakan bahwa industri Indonesia kuat, itu diketawain lah pasti. Kuat apanya? Kalau industri kita kuat, maka lapangan pekerjaan itu banyak, bos. Itu PHK juga nggak ada. Jadi pada saat dia bilang kuat, itu industri apa? Industri rumahnya dia. Bahwa dia masih punya tabungan kuat. Jadi menurut saya, jadi kalau saya ditanya siapa yang harus dievaluasi pertama, Menteri Perindustrian. Karena dia tidak berhasil menjaga ekonomi Indonesia gitu. Baru kemudian kita bicara tentang UMKM dan lain-lain. UMKM juga sama, ada pajak final 0,5%. Kalau saya nggak salah selesai 31 Maret kemarin. Itu saya belum dengar tuh beritanya akan diperpanjang atau tidak. Jadi artinya kelas menengah ini mendapatkan banyak sekali tantangan tersendiri. Sementara mereka juga harus hidup gitu. Kayak misalnya mereka ini bisa berisik seberisik mungkin, tapi juga punya pengikut. Pengikutnya siapa ya? Anak-anak buahnya lah gitu. Nah pemerintah harus segera, menurut gue ya, harus segera meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kelas menengah ini. Gak bisa lo minta misalnya dengan yaudah lo irit-irit dong, lo efisien dong, lo WFH dong, tapi habis itu apa gitu. Misalnya hasil surveinya kedai kopi lagi nih, ada pergeseran healing dari jalan-jalan ke tamasya ke luar negeri jadi ke dalam negeri, tapi keluar kota itu berubah lagi jadi cuma jalan-jalan di mall. Terus salah satu healing yang paling favorit sekarang ngafe. Tapi ada perubahan atau pergeseran pesanan menu. Kalau sekarang yang penting ngafe gitu. Kalau pesannya apa? Kalau bisa kopi hitam yang super panas. Jadi 2 jam di situ tetap aja biasa-biasa aja gitu. Tunggu dingin. Ya jadi nggak ada tuh istilahnya latte, matcha latte, whatever itulah. Udahlah kopi hitam panas banget gitu. Gak usah pakai gula biar kerasa pahitnya. Nah kayak gitu-gitu bro. Jadi artinya memang pemerintah mau nggak mau suka tidak suka harus memperhatikan kelas menengah itu. Akhirnya mereka berisikkan tentang apa? Ya tentunya tentang ekonomi yang pertama. Terus kemudian menegakkan hukum. Gua rasa lu baru sekali ini kita lihat ada maling berani bro meminta keadilan. Gue emang maling tapi hak lu apa mukulin gue? Kan gila men. Nah walaupun kata Uceng, Prof Uceng itu Zainal Arifin Mokhtar, waktu gue tanya dia bilang ya hukum itu emang sekaku itu Hen. Kalau emang gak boleh digebukin ya gak boleh digebukin. Ya betul. Tapi begitu belum lagi tentang masalah ekonomi. Jadi masalah komunikasi. Jadi 3 terbesar permasalahan di Indonesia saat itu ya ekonomi, hukum, dan komunikasi. Komunikasi ini aneh, belum pernah komunikasi masuk 3 besar menurut gua. Tapi kelihatannya memang agak tersendat komunikasi pemerintah ke rakyat gitu ya. Walaupun akhir-akhir ini gue mulai menyadari tuh bahwa jangan-jangan yang diinginkan Prabowo ya kayak gini gitu. Jadi memang tidak ada komunikasi 2 arah. Jadi pemerintah melakukan program-programnya tanpa harus ngasih tahu ini maksudnya apa. Tidak harus diklarifikasi. Nggak usah diklarifikasi, nggak harus dijelaskan gitu. Itulah kenapa akhirnya kita punya Badan Komunikasi Pemerintah juga tugasnya ada berbeda gitu ya. Mungkin juga melakukan hubungan baik dengan media apapun itu caranya. Terus kemudian Komdiginya juga sibuk dengan hal-hal yang sifatnya teknikal gitu. Misalnya kemarin pembatasan umur. Pembatasan umur undang-undang PP Tunas itu misalnya. Terus dia nggak terlalu peduli dengan pinjol, judol gitu lagi tuh. Jadi artinya gini. Ya memang komunikasinya akhirnya dibikin begini gitu. Makanya dalam buku gue itu Riah Riuh Komunikasi gue tulis ya akhirnya memang ada beberapa hal yang menggelitik tentang komunikasi pemerintah. Tapi akhir-akhir ini gue merasa bahwa ini strateginya Pak Prabowo dan menterinya nih. Jadi memang komunikasinya dibuat tidak terlalu intens gitu ya, sehingga tidak terlalu gaduh ujungnya. Memang komunikasi ini kan menjadi penting karena salah satu simbol demokrasi itu kan kebebasan berpendapat ya. Tapi kelihatannya Pak Prabowo mungkin ya belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan dia nggak suka berisik aja. Kan Pak Prabowo itu
strategi politiknya itu merangkul semua. Karena dia percaya kalau elit politiknya rukun itu pembangunan bisa dilakukan. Jadi kalau kemudian komunikasi bisa membuat pemerintahan tambah gaduh dengan pro kontra, mendingan kagak usah gitu. Jadi ya dia lakukan apa yang dia bisa. Tapi kan akhirnya pemerintah masyarakat ini mencari cara sendiri untuk menemukan hal-hal kontroversi yang ada di masyarakat kan. Misalnya impor mobil India, itu kan pertanyaan besarnya satu, kenapa harus dari India tiba-tiba gitu? Kan itu kan bertahap harusnya. Kenapa nggak nunggu pabrikan yang ada di Indonesia? Terus kemudian pertanyaan besarnya kalau gue terus terang gue suka otomotif. Pertanyaan gue yang paling aneh dari pertama kali gue baca itu kenapa harus 4x4 sih? Kan kalau serius 4x4 itu? Harus 4x4. Jadi ngapain kalau makanya cuma dari pasar ke SPPG doang kan nggak harus 4x4 gitu. Ini kayaknya lain niatannya nih. Iya dan nggak semuanya harus naik gunung kan. Itu betul. Jadi gue kadang-kadang mikir nih ada apa sih, pemerintah punya strategi apa sih gitu. Ada maksud apa gitu. Kan boleh rakyat curiga kan, karena curiga itu step awal dari kewaspadaan kalau menurut gue. Nah kemudian selain itu banyak hal yang ditemukan oleh pemerintah oleh masyarakat juga. Nah kelas menengah kan biasa mikir ya. Jadi kadang-kadang karena komunikasinya juga nanggung-nanggung, kita juga kesulitan membedakan mana yang isu beneran, mana yang planting issue. Betul. Planting issue tuh memang dipupuk untuk jadi isu gitu. Gue sering banget ngasih contoh ini. Misalnya kita di media sosial kita tuh, kita sering lihat detik-detik mobil A kebakar. Kan dia belum tentu kebakar ya. Cuma kan orang nyorot gitu. Terus tiba-tiba kebakar. Itu kan kayak planting isu ya. Jadi artinya dia udah tahu bahwa mobil ini bakal kebakar. Makanya dia sorot gitu. Nah planting isu ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti orang juga udah mulai bingung nih yang berita yang benar mana sih gitu. Belum lagi kemudian ada deep fake gitu ya. Terus ada AI dan lain-lain lah. AI di Indonesia tuh dibagi dua bro. Oh gitu bang. AI yang asli sama AI produk Pantura. Apa itu produk Pantura? Kalau AI asli kan memang artificial intelligence. Betul. Kalau yang produk Pantura itu cuma dimiliki orang Indonesia bro. AI-nya itu bro. Apa jadi itu bang? AI. Itu AI yang Pantura tuh bro. Nah itu cuma ada di Indonesia. Satu referensi bang. Terima kasih jokesnya. Tapi bagus. itulah kelas menengah. Akhirnya kita harus mencari jawaban bagaimana caranya kita bisa bertahan di Indonesia. Betul. Sementara kelas-kelas yang tajir-tajir itu, ya udah dia tajir sendiri aja nih salah satunya ya. Waktu kemarin kisruh bursa misalnya, kan gue bukan orang ekonomi tapi waktu kisruh bursa itu kan banyak juga rakyat kelas menengah yang main di saham tapi kecil-kecilan aja. Paling punya 1.000 lembar, 5.000 lembar gitu ya. Yang kalau beli itu 100 juta, 50 juta gitu. Betul. Nah itu kemudian pada saat indeks jatuh, kemudian harga saham jatuh, yang mereka miliki jatuh, kan mereka stres juga. Belum lagi kalau yang sosokan main kripto katanya. Jadi kacau balau juga. Jadi artinya memang kalau dari pertanyaan lo sekarang nih kelas menengah lagi apa? Memang it's a urgent matters gitu ya. Kalau pemerintah itu harus bikin program untuk memperhatikan kelas menengah gitu. Apapun itu gitu. Ini ada program misalnya yang bagus buat kelas menengah. Magang. Erlangga kalau gak salah yang punya program itu. Iya. Tapi pertanyaannya setelah selesai magang, so what? Gak ada juga gitu. Jadi itulah makanya pada saat lu bicara generasi emas, daya tampungnya cukup gak gitu buat menjaga atau buat membuat si generasi emas ini akhirnya bisa berkarir, punya pekerjaan dan lain-lain gitu. Belum lagi kan persaingan dengan kaum senior gitu kan. Warga negara Indonesia yang senior-senior itu kan pasti juga protes. Lo kenapa? Oke gue udah tua, terus gue gak boleh bersaing sama anak-anak muda. Sementara yang muda-muda ngeliatin ngapain sih bapak-bapak ini pada gitu. Jadi gede banget bro. Terus lagi belum tentang persoalan si kelas menengah itu sendiri. Survei Kedai Kopi juga nih bilang bahwa ada 3 keinginan atau cita-cita yang diingin dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Yang pertama adalah pengen punya rumah.
Ya. Yang kedua pengen nikah. Yang ketiga pengen punya kerjaan. Betul. Tapi kan nomor 1 sama nomor 2 nih kalau nggak punya kerjaan susah. Iya betul. Ya oke lah mungkin lo punya warisan gitu. Tapi kan susah juga. Gak semua juga punya warisan. Jadi misalnya mereka pengen punya rumah. Harga rumah di Jakarta kan bukan harga rumah lagi tuh bro. Udah mahal banget. Terus juga makanya kadang-kadang tuh ya ada teman gue mau jual rumah gitu. Berapa harga rumah lo? 7M. Mending 3M. 3M kalau 7M masih ada kembalinya bro. Iya masih kembali 4M. Kita bisa beli 2 rumah. Ya kan gue punya 7M. Misalnya gue mau jual rumah 7M. Rumah yang itu 3M. Kita masih punya 2 dulu. Nah itu kan susah ya. Orang tuh main 7M, 4M. Kan malas banget ya dengernya. Itu kan udah langsung meruntuhkan apa sih? Iya gitu. Betul. Sementara terus akhirnya balik lagi. Ya akhirnya tinggal sama orang tua lagi gitu. Terus nikah. Betul. Ya begitu akhirnya nikah ya. Wah nikah tuh butuh mahal gini. Walaupun sekarang banyak Gen Z sudah mulai sadar bahwa ya udah kita nikah di KUA aja. Betul. Habis itu duitnya kita buat jalan-jalan. Modal. Nah itu lebih oke juga gitu. Nah balik lagi ke yang tadi. Jadi artinya memang pekerjaan rumah kelas menengah itu besar. Jadi kalau misalnya presiden punya BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan gitu ya. Itu juga harus menurut gua itu harusnya ada BP kelas menengah. BP middle class. Ya, jadi yang memperhatikan kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah Indonesia itu bro, terutama di Jakarta deh. Lu lihat deh kerjaannya pedal. Mau ada duit nggak ada duit, pedal. Itu ada istilahnya aduh, gua lupa ya. Jadi mereka itu nggak apa-apa anak nggak usah kursus lagi. Asal pedal bisa jalan terus gitu. Nah, terus kan sekarang ada fenomena job hugging, which is itu bahaya. Misalnya lo di sini, tim lo ada 10 orang, digaji 5-6 juta gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Gue nggak suka ya nggak apa-apa. Daripada gue keluar nggak dapat kerjaan lagi gitu. Tapi emang gue kadang-kadang jadi racun juga tuh ke teman-teman gue yang umuran 40-an ini, tiba-tiba dia mau resign gitu. Lo mau ngapain resign? Iya betul. Udah gak bisa ya, gue digaji udah setengah, kok tinggal 1/3 gitu. Emang gaji lo setengah berapa? Dia tinggal 9 juta, oke berarti kan dia 18 juta. Ya terus kalau lo resign gimana? Ya gak apa-apa, ya gue cari aja, pasti perusahaan gue juga pusing lah kalau gak ada gue. Ternyata enggak. Terus gue kasih tau gak mungkin lah, perusahaan itu oke lah. Dia akan suffer, tapi mungkin hanya sehari setengah. Sebulan lah paling. Enggak lah, gak mungkin sebulan bro. Paling bentar habis itu ya udah resign gitu. Gak ada. Nah terus lo mau ngapain resign? Iya gaji gue tinggal setengah, gue digaji dari 18 tinggal 9 juta. Oke, sekarang gue tanya sama lo, kalau lo keluar dari perusahaan itu, lo bisa gak menghasilkan 9 juta? Dia diem ya. Kalau gak bisa udah gak usah keluar. Ada yang cuma digaji 1/3. Ini malah yang digaji 1/3 lebih gede gajinya dari yang digaji setengah. Dia 1/3 berapa gaji lo? 16 juta. Dia bagus dong lo 1/3 16 juta. Gue bilang ya udah ngapain keluar. Gak bisa bro, gue mesti bayar KPR, mesti begini. Terlalu banyak ininya, terlalu banyak kewajibannya. Tapi aku tanya balik, lo kalau keluar lo bisa gak menghasilkan 16 juta? Tuh. Akhirnya job hugging itu terjadi bro. Job hugging itu ya udahlah. Terpaksa di situ. Iya terpaksa di situ karena daripada dia keluar nggak punya kerjaan kan repot urusan. Jadi balik lagi ke situ dan kelas menengah di Indonesia memang lucu-lucu gitu. Nggak punya duit ya udah kita jalan-jalan ke mall, tetap pengen gaya, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Apalagi ada aplikasi pay later sekarang kan. Iya bayaran ntar habis itu pusing. Mempermudah stagnasi ke kelas menengah. Tinggal aja di kelas menengah terus. Iya makanya tapi jangan gitu juga kan. Makanya gini loh. Itu guru gue tuh pernah bilang gini. Hiduplah untuk hari ini. Jadi lupain yang masa lalu karena itu udah lewat, nggak usah dipikirin lagi. Yang masa depan itu jadi rahasia Allah, nggak usah dipikirin juga. Jadi hiduplah hari ini, nikmati hari ini, bahagia hari ini. Memang ada satu lagi bilang bahwa hidup itu pakai teori kaca spion aja, lihat ke belakang untuk maju ke depan. Tapi menurut gue apa yang disampaikan guru gue tuh oke juga tuh. Hiduplah untuk hari ini. Nanya lagi Cak, gue kebanyakan ngomongnya. kita sampai gak sempat motong bang. Gini bang, kan abang bilang tadi bahwa pemerintah hari itu lebih memprioritaskan kelas grassroots lah, kelas bawah lah. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa grassroots ini kan sebenarnya ada problemnya, bahwa grassroots ini ada menjadi kelas yang
kesenangannya, dia lebih mementingkan kesenangan dirinya daripada kesadarannya. Maksudnya begini, grassroots itu ketika kita kasih makan, dia kan lebih memilih makan, tapi tidak pernah memperhitungkan apakah makan ini menciptakan dependensi kepada dia untuk atau tidak. Bisa jadi pemberian makan ini adalah perangkap supaya bahwa ini bukan solusi kemiskinan sebenarnya, tapi dinilai bermoral. Saya datang kepada orang miskin, saya kasih sumbangan, bermoral memang, tapi jangan sampai itu adalah suatu hal yang bisa malah melanggengkan kemiskinan. Nah, ada skeptis kan kemudian akan kritis seperti ini. Betul pemerintah tampak bermoral mungkin di mata orang miskin, tapi sebenarnya solusi kemiskinan kalau kita lihat dalam kacamata struktural ini tidak menyelesaikan apapun. Gini, William Bloom itu penulis dari Amerika Serikat bilang, salah satu dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Betul. Nah, betul. Indonesia ini termasuk. Kita menerima demokrasi tapi kita belum ready untuk one man one vote. Betul. Kenapa pemerintah senang banget ke kelas grassroots, kelas miskin dibandingkan kelas menengah ya? Big voters satu, dan mereka gampang diatur, bro. Betul. Udah ini mohon maaf ya kalau yang tersinggung, tapi ya kalau nggak setuju gue mohon maaf. Kan biasanya dengan BLT 300.000 lo pilih gue jadi. Betul itu. Lo dikasih bansos lo pilih gue jadi. Betul. Tapi kalau kelas menengah capek, bro. Capek. Diajak ngomongin misalnya nih contoh. Betul. Di Banten tuh. Di mana Airin nggak bisa dikalahkan? Tangerang Selatan. Yang kota. Jakarta. Wow, mau gimana ceritanya itu, mau diskenariokan yang menang adalah Foke atau yang menang adalah Ridwan Kamil. Orang Jakarta bodoh amat. Pokoknya gue punya pilihan sendiri. Kenapa? Kelas menengah. Udah mulai berpikir apa yang bagus buat dia dan apa yang bagus buat keluarganya gitu. Nah kalau yang yang menengah bawah, kaum miskin itu kan kita nggak bisa, bro, bilang bahwa jangan tukarkan suaramu dengan 300.000. Ditukar sama dia. Pasti ditukar. Kenapa? Karena dia pikir ya itu kebutuhan gue hari ini. Betul. Jadi ya nggak bisa begitu juga. Jadi gue pikir juga ya kalau negara ini mau maju memang betul kata Pak Prabowo, pendidikan harus bagus, harus bergizi orang. Tapi ya mau sampai kapan kita menunggu begitu? Nah, menurut gue salah satu kelemahannya Pak Prabowo itu harusnya dari awal bilang, Yat, kan ngomong sama rakyat nih, Yat. Gue minta tolong ya. Ini gue diwarisin negara yang gak baik-baik aja nih dari presiden sebelumnya. Jadi gue minta tolong lo percaya sama gue ya. Tapi kan dia gak lakukan. Dia lindungi itu Jokowi, hidup Jokowi kan. Jadi ya jadi dia namanya agak kesulitan sendiri. Walaupun gue juga percaya begini, ini kelihatannya Prabowo tuh ingin membuka borok semua borok yang sebelumnya ditutupi oleh presiden di Indonesia. Tapi kalau gara boroknya udah lama jadi bau, dia ikut-ikutan kena imbasnya, bro. Contoh misalnya, gue nggak tahu lo udah tahu apa nggak, tapi gue baru tahu bahwa ketersediaan BBM kita itu cuma bisa sampai 20-an hari. Betul. Pada saat Hormuz itu pertama kali itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara storage-nya nggak punya. Iya betul. Masa kita udah 80-an tahun merdeka gak punya storage. Tapi kan baru Prabowo doang yang buka itu. Yang baru saya tahu juga ternyata kita import LPG, Bang. Oh iya, kita banyak impor ya, bro. Kita import LPG. Lo kedelai aja kita impor, men. Saya ingat dulu kan masih ada minyak tanah tuh. Ya. Ibu saya suruh beli saya minyak tanah kan, beli minyak tanah gitu. Tapi tiba-tiba minyak tanah kemana ya? Kok tiba-tiba hilang dari peredaran minyak tanah itu? Tiba-tiba kita semua pakai kompor gas. Dan ternyata itu import. Saya pikir produksi dalam negeri itu kompor LPG, ternyata import. Ada yang produksi dalam negeri, tapi mungkin gak cukup. Kenapa selalu nggak cukup dan impor? Kita memang tidak pernah punya political will untuk mencukupi itu, atau memang kita willingnya memang import gitu? Ya itu menurut gua ada benernya juga yang lo omongin itu, memang willingnya import. Willingnya import. Tapi memang kita penduduknya banyak juga gitu, dan tidak pernah mudah mengurus sebuah negara besar kepulauan. Betul. Misalnya kayak yang baru-baru inilah Cortex, kan katanya itu mengadopsi sebuah sistem pajak di sebuah negara di Eropa yang nggak terlalu besar gitu. Nah, begitu masuk di Indonesia, Skandinavia ya dia tuh. Ya akhirnya repot sendiri karena kita kan kepulauan dan besar. Jadi
Indonesia tuh bangga sebagai negara yang besar gitu ya, tapi sistemnya memang belum ready, terutama yang demokrasi ini. Nah ini kan sekarang akhirnya kita bertanya-tanya mau diapain. Gitu. Nah keresahan-keresahan itu, keresahan-keresahan kelas menengah di dalam politik akhirnya diterjemahkan sebagai hal-hal yang nyeleneh gitu. Contoh misalnya udah mulai banyak orang yang kepikiran udahlah kita ganti aja Prabowo, Gibran deh. Maksudnya begini dia bilang. Kita urus deh satu-satu gitu. Yang penting Prabowo-nya turun dulu. Ya gak bisa begitu bro. Gak sesederhana itu juga. Gak sepagi sore juga gitu. Jadi maksud gue kalau Gibran naik terus tiba-tiba emang dia mau turun nyiapin pemilu kayak Habibie, kan gak gitu juga. So jadi artinya ini memang beban kelas menengah itu adalah ingin bicara terlalu banyak, terlalu besar, dan ingin menyelesaikan lebih banyak masalah, lebih besar lagi misalnya. Kalau saya menurut saya jumping conclusion itu Bang justru. Jumping conclusionnya begini. Kelas menengah ini kan para pengamat ini kan selalu melihat bahwa akar masalah kita ini beberapa program yang kemudian salah satunya terkesan membasir anggaran kan. Buang-buang anggaran. MBG dia kritik buang-buang anggaran MBG, tidak efisien segala macam. Nah kalau menurunkan presiden dan pemilu bukannya buang-buang anggaran juga? Kan political cost-nya besar banget itu pemilu. Iya besar banget. Makanya gue pikir, soalnya begini ya, kenapa kemudian gue masuk ke sana? Karena gue yakin Prabowo juga memahami bahwa, Presiden Prabowo memahami bahwa memang, dan dia mendengar bahwa ada usaha-usaha untuk menurunkan dia. Makanya dia berapa kali kita dengar kan, ya kalau lo gak suka sama gua, gak suka sama saya, ya nanti 2029 kita tarung 2029. So artinya memang dia memahami gitu. Dia memahami bahwa ada keinginan sebagian kecil masyarakat ya yang memang ingin dia turun gitu. Nah kemudian digantiin Gibran gitu. Kan kasihan Gibrannya juga. Kenapa? Terlalu cepat? Bukan. Karena akhirnya orang-orang mikir ini pasti yang mau Prabowo jatuh itu Gibran gitu. Padahal Gibrannya bolanya akan lari ke sana ya. Iya, padahal Gibrannya juga masih santai-santai aja, dia masih di Bali main flying fish dan jadi nggak terlalu akhirnya ya begitu, dan semua orang akhirnya sekarang saling curiga kan. Ini siapa yang kira-kira, dan gue mau kasih tau begini juga ke Prabowo gitu, hati-hati juga sama koalisi lo bos. Ya. Koalisi lo itu mungkin tenang-tenang aja tapi sambil mantau nih kira-kira begitu ada di tikungan gue balap nih. Jadi kan pernah dengar teori bahwa air yang tenang itu justru bahaya kan? Itu bahaya. Nah itu juga ini kan koalisinya terlalu tenang, kelihatannya terlalu wah hidup Prabowo, tapi hati-hati juga once itu jadi hal yang tidak baik, mungkin mereka akan melakukan salib di tikungan itu. Nah, apa sebenarnya yang paling berbahaya? Itu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan program flagshipnya Prabowo seperti Koperasi Desa Merah Putih atau MBG yang akhirnya bermasalah di masyarakat misalnya. Dan emang tapi gini ya, tadi kita ngomongin planting isu ya. Case lele sashimi itu, lele mentah itu yang katanya disuruh jadi. Tapi itu memang parah bang. Ya itu kan itu kita nggak tahu men, itu isu beneran atau planting issue gitu. Karena betul. Bisa jadi cuma seikat, 2 ikat, 3 ikat gitu. Enggak bang, saya lihat itu videonya bang satu. Dia udah minta maaf kan. Nah maksud gue itu dia masa sih segitunya apa? Lo apa maksudnya lo ngasih lele mentah itu brother? Iya itu makanya. Lo belum pernah dengar bahwa lele itu punya teknologi yang namanya patil ya. Sakit lo kena patil lele itu. Jadi gue pikir apaan sih orang-orang ini. Bener itu. Makanya saya juga berpikir bang, saya lihat itu. Kok dia mau yang ngirimin lele mentah itu? Sengaja kah tuh bagaimana? Ya, gue gak tahu dia ada hubungan apa tuh dia sama lele. Terus belum lagi yang ngasih itu kelapa bulat itu. Kelapa tidak dikupas bang. Kelapa belum dikupas dikasih ke anak SD, antri ambil kelapa belum dikupas. Kita aja malas ngupas kelapa. Iya dipikir itu salak kali ya. Jadi dikupasnya tuh di pangku bisa digrogotin dibuka-buka. Iya gitu. Jadi maksud gue jangan kepikiran gitu. Nah itu kan kayak gitu-gitu. Betul. Itu kan perlahan-lahan kan akan menyelesaikan Prabowo juga gitu. Ya makanya gue sih yakin ya Prabowo tuh pasti akan someday dia akan menghentikan program MBG. Tapi memang nggak dalam waktu dekat karena kan ini program flagshipnya dia dan dijanjikan gitu.
disebutkan dalam kampanye kan. MBG. Bang, satu yang menarik Bang yang lu bilang tadi tentang salah satu masalahnya adalah komunikasi Bang. Nah, dengan disiplin ilmunya Bang Henry. Ya. Menurut Abang seharusnya komunikasi idealnya Prabowo hari ini itu bagaimana seharusnya? Idealnya seperti zaman SBY. Jadi memang ada juru bicara yang menjelaskan maksud dan tujuan program-program pemerintah. Ideal yang kedua itu ya zamannya Jokowi gitu. Kenapa yang sekarang itu nggak ideal? Karena ya itu, tapi memang jangan-jangan strateginya itu dibiarin supaya nggak ada kayak zaman Jokowi itu zaman SBY. Jadi ya udah satu arah aja, gue bikin program, lo ngertiin udah nggak usah banyak nanya. Pokoknya lo percaya aja sama gue kalau program ini bagus gitu. Nah tapi kelemahannya pemerintahan banyak ini lemahnya Bang. Iya. Nah itu dia semuanya ditahan sama Prabowo. Prabowo selalu pasang badan. Ini salah saya, menteri-menteri saya bagus, saya bangga dengan menteri-menteri saya. Kemarin aja tuh waktu taklimat kan begitu. Terima kasih. Sama dengan taklimat Bang. Kenapa dia tiba-tiba bikin yang namanya taklimat gitu? Ya nggak apa-apa sih bro, dia bikin mobil juga nggak apa-apa nih presiden. Boleh aja gitu maksud gue. Tapi itu pertanyaan bagus dalam rangka dia ingin koordinasi kan. Dan memang koordinasi yang benar-benar terjadi itu ya setelah wartawan keluar gitu kan. Dia nggak pengen diliput, dia marah-marah kan. Tapi intinya adalah begini. Pada saat presiden terus-terusan pasang badan terhadap komunikasi itu, lama-lama secara tidak langsung itu dia melakukan pembusukan terhadap dirinya sendiri. Karena kan baik buruknya pemerintahan itu ya presiden, bukan menteri. Wajahnya gitu. Ya wajahnya. Ya dia gitu. Jadi pada saat dia bilang ini salah saya, itu tanggung jawab saya, ya orang kan gimana sih ini presiden, padahal belum tentu salah dia loh, belum tentu juga kelemahan dia gitu. Tapi nampaknya memang presiden meletakkan tim komunikasi ke yang memang memahami apa yang dia inginkan, yaitu udah gak usah banyak omong. Kelihatannya sih dia nyaman sama itu deh. Maksud saya tapi kan nyaman ini butuh komunikasi keluarga Bang. Contoh ya Bang, misalnya contoh. Kenapa saya bertanya tentang taklimat tadi? Di taklimat ini kan akhirnya kita banyak melihat bagaimana sebenarnya gaya komunikasi panjangnya, long speech-nya seorang Prabowo Subianto. Dan kita akhirnya sadar di sana banyak hal yang aneh, gentengisasi misalnya. Kan gitu. Dan bahkan saya melihat bahwa dari satu taklimat saya nonton dari awal sampai akhir, saya kira berpikir kayaknya Prabowo ini tidak mau jadi presiden deh. Dia kayaknya jadi pengen jadi bapak bangsa gitu. Dia melihat bahwa bangsa ini sebagai satu keluarga besar. Dia keluar negeri seperti seorang ayah yang keluar rumah gitu. Pas pulang, beresin genteng dong, beresin sampah dong. Anak-anak udah dikasih makan enggak? Dia sih pengen bro jadi presiden. Gue jamin itu loh dia pengen jadi presiden. Makanya kan, tapi kan gak menunjukkan apa keinginannya dan apa yang kita pilih di 2024 kemarin kan ternyata menunjukkan hal yang berbeda perjalanannya waktu bro, gitu. Kalau menurut gue ini memang ada gap quality yang jauh antara presiden dengan menterinya. Sebetulnya ini terjadi juga di era bapaknya pada saat Sumitro ditunjuk oleh Soeharto jadi kepala Bappenas di era Orde Baru. Itu bahkan murid-murid Sumitro pun tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran Sumitro. Kenapa? Kalau menurut gue salah satu dugaannya adalah gap quality. Prabowo ini dengan menteri-menterinya bisa jadi dia punya gap quality yang sangat jauh. Sekarang siapa sih yang bisa ngertiin Pak Prabowo? Itu gue mencatat hanya 3 orang. Syafri Samsudin, Sufmi Dasko Ahmad sama Teddy Indrawijaya gitu. Di lingkungan keluarga mungkin hanya Hasyim aja atau Ibu Bianti yang memahami. Tapi kan dalam soal pemerintahan Syafri Dasko Teddy ini kan menjadi pusat perhatian yang memang bisa mengerti Pak Prabowo. Pak Teddy memastikan bahwa Pak Prabowo citranya terlihat baik di mata masyarakat. Sementara Pak Sufmi Dasko dan Syafri Samsudin mungkin dapat tugas-tugas masing-masing ya dari Pak Prabowo yang kemudian memang ya karena sebagai orang kepercayaan mungkin yang bisa menjelaskannya mereka aja. Which is menurut gue gak masalah. Tapi akhirnya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Belum lagi tentang banyaknya menteri-menteri dan wakil menteri yang dalam pemerintahan dia gitu. Pola komunikasi berdasarkan 3 orang kepercayaan. Boleh jadi menurut abang ini adalah strategi, tapi biar bagaimanapun masyarakat tetap, apalagi di level menterinya mungkin tetap pasti akan menganggap bahwa
3 corong komunikasi ini bukannya justru malah bermakna pembatasan komunikasi dari realitas kepada presiden. Karena hanya keluar melalui 3 ini dan kemudian komunikasi informasi yang diterima oleh presiden sangat bergantung dari 3 filter ini. Enggak juga bro, itu mungkin enggak benar-benar amat ya. Kenapa? Karena presiden berusaha mendapatkan banyak informasi juga. Gue lihat tuh ada usaha-usaha lah dari dia, misalnya dia undang beberapa tokoh masyarakat ketemu dia gitu ya. Guru besar dipanggil. Guru besar, terus kemudian para menteri, kemudian pengusaha-pengusaha. Itu adalah dalam usaha dia mencoba mendapatkan gambaran tentang negeri ini. Tapi lagi-lagi kan program-program Pak Prabowo ini mostly adalah untuk menengah bawah. Nah dia harus segera menemukan program untuk menyamankan kelas menengah ini. So far nggak jadi pajak 11 ke 12%, tapi itu belum cukup. Subsidi bensin bersubsidi nggak jadi naik, itu juga belum cukup. Kenapa gue bilang belum cukup? Justru itu ada resikonya. Ingat menteri-menterinya bilang dijamin tidak akan ada kenaikan BBM sampai akhir tahun. Tapi itu gimana caranya? Sementara APBN kita kan juga gak terlalu oke, walaupun beberapa kali dibilang bahwa fiskal kita kuat, kondisi fundamental ekonomi kita bagus gitu. Tapi kan gak serta-merta itu kita percaya ya. Nah itu kalau komunikasi sama kelas menengah tuh akhirnya mereka cari tahu sendiri tuh gimana ceritanya kalau uang kita nggak ada tapi kemudian bisa menjamin BBM nggak naik, sementara di APBN cuma $70 per barel, di pasar udah 115 $115 per barel gitu. Itu gimana caranya gitu. Akhirnya kan teorinya berkembang macam-macam. Salah satunya ini Pak, jangan-jangan ditanggung Pertamina dulu. Jadi Pertamina lah yang beli pakai duitnya dia. Jadi pemerintah ngutang sama Pertamina, bayar ntar ya nak gitu. Nah ini kan juga sama kejadiannya kayak PLN juga gitu. Pemerintah ngutang pada Pertamina. Iya, pemerintah ngutang sama Pertamina. Ini kayak sekarang kan pemerintah ngutang sama PLN. Nah terus ya misalnya gini lah, PLN itu kan satu-satunya perusahaan listrik bro. Rugi pun. Iya. Itu direksi sama komisarisnya masih dapat gaji gede-gede kan? Masih dapat tantiem. Iya, gue nggak tahu kalau tantiem kan udah nggak boleh. Dulu sebelum kan gajinya gede-gede. Nah itu datangnya dari mana? Ya kayak gitu-gitu. Jadi nah ini sekalian lah ngomongin idenya Pak Prabowo untuk memotong tantiem gaji menteri sama anggota DPR. Kalau menurut gua yang perlu dipotong itu adalah gaji karyawan BUMN, direksi dan komisaris BUMN. Itu pasti ngaruhnya gede tuh. Karena itu fixed cost yang mau untung kayak mau rugi kayak tuh BUMN, pasti kan dia dapat gaji segitu, dapat bonus juga segitu gitu. Ada yang 13 kali, ada yang 14 kali, ada yang 15 kali. Tapi BUMN ini memang menarik bang. Maksud saya di negara lain ada gak contoh BUMN bang? Banyak bro, setiap negara punya BUMN gitu. Tapi kita kayaknya mentalnya menarik deh. Mentalitas BUMN kita kayaknya bukan orang perusahaan di dalam BUMN. Kayak PNS yang ditempatkan di perusahaan negara gitu. Tapi memang terlalu lama dininabobokan sih. Jadi maksud gua sekarang itu sebetulnya kalau presiden mau melakukan efisiensi, yang harus dilakukan efisiensi itu direksi sama komisaris BUMN kalau menurut gua. Tapi kalau menteri kan dikit, gaji menteri dikit bro. Tapi kalau koalisi besar, kalau memenangkan politik dengan koalisi yang besar misalnya, banyak pos-pos politik yang dijadikan transaksi untuk penempatan pasca penyusunan reshuffle, BUMN tetap punya posisi penting bang. Oh iya, penting. Bahkan kan sebagai itu menjadi inceran relawan kan. Betul. Begitu selesai jadi komisaris BUMN. Komisaris independen boleh lah. Untuk grooming aktivis yang baru masuk di level elit. Nah, gini bang, kalau ternyata pola komunikasi ini menurut abang bahwa dia harusnya seperti Pak SBY dengan seperti Pak Jokowi. Tapi problemnya hari ini kan kita lihat bahwa apakah memang betul informasi yang diterima oleh Pak Prabowo tentang realitas negeri ini sama dengan yang dipandang oleh orang yang ribut atau kita masyarakat lah. Gue sih percaya lagi begini, Prabowo pasti cek media sosial. Gue yakin itu. Hanya memang seberapa cepat dia merespon sebuah isu itu kan perlu dipertanyakan. Tapi memang sebagai presiden gak harus semua isu direspon sih. Betul, itu betul, sepakat sih. Nah, perhatian dia memang ke kelas menengah bawah, kaum miskin. Dia tuh pengen banget gak ada lagi kemiskinan di Indonesia. Bahkan si Budiman Sujatmiko tuh bilang, akhir 2026 target pemerintah itu adalah
0% untuk kemiskinan ekstrim. Nah, Nah gue bilang, lah terus gimana caranya bro? Ya dia sih terangin di acara off air ya. Apa penerangannya Bang Budiman Sujatmiko di situ? Ya dia mengatakan bahwa memang harus ada koordinasi di antara kementerian. Pokoknya begitulah bahasanya, bahasa pemerintahan banget. Tapi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Budiman. Dia bilang begini, uang hanya mendatangi orang yang punya uang. Jadi kalau lo gak punya duit, jadi harus dikasih duit supaya datang duit di situ. Kalau menarik. Tapi anyway, jadi itulah gue bukan juru bicaranya Prabowo ya, cuma gue melihat bahwa memang dia ini sosialis yang memang menginginkan ada perbaikan hidup di orang-orang miskin di Indonesia. Buat orang miskin di Indonesia dia hero banget. Tapi buat kelas menengah saat ini dia memang membingungkan. Kenapa? Karena program-program pemerintah hari ini tidak banyak yang menyasar kelas menengah di Indonesia. Nah gini Bang, kan tadi dari diskusi ini akhirnya saya melihat bahwa kalau masyarakat miskin grassroots itu masalahnya di kebutuhan pokok, makanya disubsidi kebutuhan pokoknya kan gitu, makan dan segala macam. Sedangkan di kelas menengah itu pekerjaan. Nah ada data yang kemudian sangat menarik kalau kita lihat bahwa per akhir 2025 kemarin 5 terbesar sektor di industri di Indonesia ternyata yang menyerap tenaga kerja, ternyata 5 sektor itu adalah 5 sektor yang tidak butuh tenaga kerja sarjana. Makanya saya sempat bikin tulisan itu, judulnya itu bahwa kalau mau dapat pekerjaan di Indonesia dilarang sarjana. Karena memang 5 sektor ini tidak menerima, tidak butuh sarjana lah. Contohnya misalnya pertanian. Pertanian nggak butuh sarjana, transportasi nggak butuh sarjana, sektor transportasi nggak butuh sarjana. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau ternyata kelas miskin ini kita diselesaikan, akhirnya dia pindah kelas kan ke kelas menengah. Pertanyaannya kelas menengah juga masalahnya berpindah dong dari masalah basic needs ke masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan di Indonesia itu masalah yang bahwa memang sektor formalnya tidak ada. Tidak ada skema politik atau regulasi yang kemudian bisa menciptakan desain ke arah itu Bang. Ya harusnya ada. Sebetulnya begini bro. Ini gue bukan mengagung-agungkan Orde Baru ya. Tapi Orde Baru itu punya repelita rencana pembangunan 5 tahun. Terus kemudian ada GBHN betul. Jadi artinya memang ada pembangunan yang terencana gitu. Nah harusnya sekarang Indonesia punya itu. Nah kalau misalnya repelita dia ada buat kelas menengah, ada buat kelas bawah gitu, ada buat kelas tajir juga gitu. Jadi artinya ya Prabowo tinggal bilang itu. Tapi kan ini baru 1,5 tahun kalau gua nggak salah dia kepemimpinannya, dan 1,5 tahun itu dihabiskan untuk program-program buat orang miskin. Nah sampai kapan program-program itu ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus memperingatkan Pak Presiden bahwa hello, kelas menengah ini mesti lo take care loh. Kalau nggak di take care nanti mereka berisik, nanti mereka heboh sendiri gitu ya. Dan you have to remember bahwa 98 itu yang menggerakkan adalah kelas menengah gitu. Ada satu hal menarik Bang. Saya beberapa kali diskusikan dengan orang. Mungkin Panji di Mensra itu dia bilang bahwa masalah paling ini kelas menengah itu adalah masalah rumah, masalah khasnya katanya. Itu masalah yang selalu ada di kelas menengah. Kalau saya secara pribadi bukan Bang. Apa itu? Masalah khas kelas menengah itu adalah pajak Bang. Kelas menengah itu adalah kelas yang belum terlalu kaya untuk menjadi elit sehingga mendapatkan tax amnesty, tapi tidak terlalu miskin untuk menjadi grassroots sehingga mendapatkan subsidi pajak. Secara kuantiti jumlah pembayarnya besar karena semua wajib pajak itu pasti adalah kelas menengah. Kelas orang grassroots kan bukan wajib pajak Bang, di bawah regulasi kan dia gitu. Ya sebetulnya semuanya juga harus bayar pajak man. Secara tidak terduga kan, secara nggak sengaja kan rakyat miskin juga bayar pajak loh. Lo kalau belanja tetap aja ada pajaknya loh. Betul, tapi mereka tidak dapat subsidi pajak. Jadi fasilitas pajak itu bukan untuk kelas menengah. Yang secara kuantiti jumlah pembayarnya makanya kelas menengah ini seperti oleh negara dipersilakan untuk survive masing-masing. Itu ini masalahnya. Lo di Indonesia silakan survive ya. Mohon maaf lo kalau lo nggak bisa survive ya lo turun kelas gitu kan. Makanya pada saat misalnya ada tagar kabur aja dulu ya udah biasa aja sebetulnya. Atau misalnya tagar Indonesia gelap itu kemarin presiden masih ngomongin Indonesia gelap ya. Ya itu ekspresi aja. Jadi misalnya pada saat Saiful Mujani atau Islah Barawi mengatakan bahwa ya presidennya memang harus diganti ya. Gue lupa ya kata-kata tepatnya apa. Tapi maksud gue
gue sih yakin nggak seajaib itu sih Saiful Mujani Iya betul, untuk bisa dan mengganti Islah presiden. untuk mengganti presiden gitu. Itu ya ekspresi aja. Sama dengan bahasanya Ferry Amsari yang mengatakan membahas tentang impeachment. Menurut saya walaupun Ferry Amsari juga membahas tentang impeachment nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada syarat konstitusional, butuh dukungan DPR, sedangkan dalam kondisi politik yang oposisi 0% kayak begini, mana mau DPR pasti mengimpeach presiden. Kan gitu. Impeachment itu juga menarik. Awalnya kan impeachmentnya buat Gibran. Ya, surat gitu. dari TNI. Tapi kan sekarang nggak lagi. Itu makanya gue bilang bahwa ini presiden pasti aware bahwa ada kekuatan-kekuatan yang ingin menggantikan dia. Betul. Makanya kemudian dia bilang kalau mau bertarung ya ntar lah 2029 gitu. Jadi ya memang 1,5 tahun Pak Prabowo memimpin ini banyak sekali hal-hal yang baru kejadian dan menurut gue sih dia harus hati-hati untuk itu. Bang, akhirnya kan menurut kelas menengah bahwa beberapa tindakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah yang mungkin dalam POV-nya pemerintah itu adalah stabilitas. Karena tadi Abang berangkat dari keyakinan bahwa mungkin Presiden Prabowo termasuk orang yang sangat concern bahwa stabilitas itu ketika semua elitnya rukun pembangunan bisa terjadi gitu. Yeah. Berarti dia prinsip stability menjadi fondasi dasar pembangunan kan. Tapi kan upaya Presiden untuk mempertahankan stabilitas negara itu menurut kelas menengah ini dianggap sebagai pembungkaman terhadap kritik misalnya. Karena masalahnya kan kelas menengah ini berisik Bang. Abang melihat itu gimana Bang? Ya itu memang kelebihan kelas menengah itu ya dia bisa ngomong di mana aja. Nah hanya sekarang negara ini mau ngopenin nggak gitu. Kayak program-program seperti MBG yang dianggap kalau banyak kelas menengah dia menganggap bahwa program MBG itu tidak bisa disamakan dengan investasi karena ujung-ujungnya. Saya nggak ngerti juga tuh Bang investasinya di mana. Ya karena kan katanya kalau MBG dilakukan maka ada perbaikan kualitas nanti karena gizinya terpenuhi, kualitas orang Indonesia naik, maka dihitung investasi. Tapi kan nggak gitu juga kelas menengah ngelihatnya gitu. Ini ada yang bilang pemborosan, ada yang bilang satu program yang nampak. Iya. Dan terlalu spesial, dispesialkan banget sama pemerintah. Terlalu spesial, ya itu makanya motor listrik dibeli itu kan juga kita mikirnya buat apa sih? Katanya Kepala SPPG diwawancara kemarin motor listrik itu untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Itu saja pertanyaan. Emang daerah terpencil ada listriknya? Ya bukan. Ngecasnya di mana itu? Ya itu satu, yang kedua berapa banyak? Jadi gini maksud gua, memang harusnya tailor made aja. Kalau memang butuhnya 15 ya 15, nggak perlu beli 100 gitu ya. Kurang lebih begitulah. Tapi balik lagi memang kelemahannya pemerintahan ini memang lupa bahwa ada rakyatnya yang kelasnya tuh di kelas menengah. Ya. Dan kelas menengah ini adalah kelas-kelas pekerja sebetulnya yang ujung-ujungnya bisa menopang ekonomi negara dan mengubah sejarah negara dalam waktu yang bersamaan gitu. Bisa nggak kalau misalnya ada skeptis yang ekstrim tiba-tiba berpikir begini, seandainya ya tiba-tiba berpikir atau jangan-jangan Pak Prabowo memang pengen membunuh kelas menengah ini? Nggak mungkin kalau kelas menengah, setiap negara tuh pasti ada kelas menengahnya. Enggak, maksudnya ketika membunuh kelas menengah dalam artian kelas menengah disuruh untuk survive sendiri supaya dia tidak memikirkan pemerintah. Gitu. Nggak bisa juga kayak itu Bang. Nanti dia sama saja menggali kuburannya sendiri kalau kemudian kelas menengah ini nggak diopenin. Makanya menurut gue sih dia harus bikin tuh program-program yang bisa membuat kelas menengah ini memberikan dukungan gitu. Nah Jokowi tuh kelas menengah dikasih apa? Pembangunan infrastruktur bro. Itu Bang. Dikasih aja pokoknya sama Jokowi itu. Ngutang deh. Nah Prabowo sekarang karena idealismenya dia tinggi, nggak ada lah udah utang-utang. Tapi ya lo boleh bikin SPPG gitu. Ya ada satu hal menarik kan bahwa kenapa sih SPPG yang bangun ini hancur ini? Ada bahasa di masyarakat itu begini, ya bagaimana kami kemarin di pemerintahan sebelumnya kerja proyek infrastruktur tiba-tiba disuruh ngurus dapur. Menarik kan? Tapi apakah kemudian pertanyaannya seorang Prabowo itu kuat-kuat bro? Prabowo tuh belajar dari Jokowi lah. Jokowi waktu itu cuma dibantu oleh pasukan Silver Queen aja. Nah sekarang Prabowo bukan cuma pasukan Silver Queen yang mendukung dia, tapi juga pasukan Maca bro. Maca dan Silver Queen ini kalau digabung itu punya kekuatan sendiri. Makanya gue bilang berkali-kali kira-kira siapa yang bakal lawan Prabowo. Yang mau lawan Prabowo mungkin sedikit, gak banyak kan dia incumbent ya. Jadi incumbent kan baru sekali doang tuh kalah Megawati. Tapi juga Megawati kan
perjalanan menjadi presidennya banyak Iya, iya, liku-liku, banyak nggak liku-liku, ya. langsung dari rakyat. Iya. Jadi artinya si pada saat masyarakat kelas menengah nantinya juga bergejolak gitu ya. Nah presiden memang harus cepat melakukan perbaikan-perbaikan supaya apa, nanti kalau memang dia harus 2 periode ya 2 periode gitu. Bang, terakhir Bang, ini pertanyaannya. Bagaimana pandangannya Abang paling subjektif melihat pesimisme pengamat ini? Apakah pesimisme itu pantas dipesimisi atau memang ternyata kita masih punya harapan objektif terhadap kondisi itu? Boleh-boleh aja, pesimis itu kan bagian atau cara untuk membuat hal lebih optimis sebetulnya kan. Jadi kalau kemudian banyak yang pesimis ya banyak juga bro. Kadang-kadang kan kita juga pusing juga nih. Misalnya kayak gua nih punya punya anak buah, punya tim, mesti gajian kan kita pusing juga. Memang sih kelas menengah di Indonesia hari ini itu yang paling nikmat adalah jadi karyawan gitu. Karena kalau karyawan tuh kan pokoknya 25 gajian gitu. Nggak pusing-pusing. Nah balik lagi, jadi kalau Henry Satrio saran ke Pak Prabowo, ada 3 minimal program yang bisa dilakukan untuk kelas menengah. Yang pertama turunin pajak dari 11% jadi 5%. VAT-nya ya. Nah kemudian yang kedua industri itu pabrik-pabrik didiriin. Kemudian pabrik-pabrik dibanyakin gitu ya. Yang 3 menurut gua sektor pariwisata itu harus digedein. Jadi bukan cuma kreatif, itu masalah menterinya masalah itu. Ya, jadi gitulah kira-kira. Nah, ini kan dengan banyaknya menteri-menteri Prabowo kemarin waktu taklimat, jadi gua agak paham kelihatannya Prabowo emang gak hafal menteri-menterinya itu mimpin menteri apa. Iya betul. Jadi mungkin dia nggak ngarepin Raja Juli itu yang jadi menteri kehutanan. Oh, kamu ya? Mungkin dia kaget juga kenapa gue suruh dia jadi menteri kehutanan tuh ya. Tuh anak mungkin nggak bisa tuh kayak gitu-gitu. Jadi dia baru sadar beberapa menteri itu di posisi itu loh. Iya, dia jadi kagak nggak hafal juga. Kalau Bahlil ya hafal lah gue yakin. Tapi beberapa kelihatannya sih dia nggak hafal. Iya gitu. betul. Dan kita baru terbuka juga matanya situ nonton taklimat itu. Bang Henry Satrio, terima kasih sama-sama, atas kedatangannya. Dan semoga bisa menjadi pencerah di diskursus kita hari ini. Selamat sampai ketemu di kecemasan-kecemasan selanjutnya.